Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom pagi ini. Selawat besertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada ibu dosen kita yaitu Ibu Dr. Andes Murniati MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Apa kabar teman-teman semua dan ibu? Semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kamilia Mufidah dengan NIM 2104342 dari Prodi Akuntansi. Berbicaranya saya di sini selaku moderator yang akan memandu presentasi dari kelompok 9. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Nelma Yeti, Radifah Hardisaki, Ravelia Putri Hidayat, dan Isla Surya Fernandes yang berhalangan hadir untuk presentasi pada pagi ini. Baiklah, presentasi pada pagi ini mengenai etika mahasiswa Islami. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada presentasi pada pagi ini, yaitu mengenai etika pergaulan, etika berpakaian, dan etika makan dan minum, serta etika menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi pada pagi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuki pada sesi pemaparan materi presentasi kami yang akan disampaikan dan dimulai oleh Radifah Hardisaki. Kepada Radifah dipersilahkan. Baik, terima kasih Kamil. Pada materi ini, konsep etika mahasiswa. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Yang pertama, ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Yang kedua, etikos, berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Lanjut. Slide-nya. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. 5 kategori teori nilai baik buruk dalam Islam. Yang pertama baik sekali, yang kedua baik, yang ketiga netral, yang keempat buruk, yang kelima buruk sekali. Adapun prinsip yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama keindahan, yang kedua persamaan, yang ketiga kebiasaan, yang keempat keadilan, yang kelima kebebasan, yang keenam kebenaran. Etika mahasiswa Islam adalah mahasiswa yang mau dan mampu mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas dalam kehidupan untuk dirinya maupun untuk masyarakat. Etika yang diterapkan harus bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis atau sunnah. Etika pergaulan. Baik, Radifah, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai etika pergaulan akan disampaikan oleh Ravelia Putri Hidayat. Kepada Ravelia, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Ravelia Putri Hidayat dengan NIM 210429193. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai etika pergaulan, yang mana diantaranya itu seperti kita mengadakan perdamaian, menciptakan persaudaraan, tidak menghina sesama muslim,
menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing, saling mengenal satu sama lain, serta berkasih sayang sesama mereka. Selanjutnya yaitu mengenai etika pergaulan berdasarkan objek pergaulannya. Yang pertama itu ada etika pergaulan dengan sebaya. Seperti kita mengucapkan salam setiap bertemu, menyambung tali silaturahmi, saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing, menghindari perselisihan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain, menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain, memberikan nasihat kebaikan satu sama lain, mendamaikan teman jika ada yang berselisih, mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan serta menjenguknya ketika sakit. Mungkin hanya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ya, sebentar. Ibu ada bimbingan sebentar ya. Lanjut ya. Baik, Ibu. Sebentar ya. Ada bimbingan. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Ini kita lanjutkan lagi. Bagaimana? Iya, Mil. Lanjut. Lanjutkan, Din. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Rafelia atas pemaparannya. Baik, materi selanjutnya mengenai etika pergaulan dengan orang yang lebih tua akan disampaikan oleh Nelma Yeti. Kepada Nelma dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nelma Yeti dengan NIM 21034075. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Adapun etika pergaulan kita ketika bergaul dengan orang yang lebih tua adalah menghormati dengan sepenuh hati, mengikuti nasihat dalam kebaikan, mencontoh tingkah laku yang baik dan menjadikannya pelajaran. Memberi salam setiap kali bertemu, tidak berkata kasar, serta senantiasa mendoakan. Ada juga etika pergaulan dengan lawan jenis, seperti menghindari berakhwat atau berdua-duaan, tidak memandang lawan jenis dengan syahwat dan nafsu, hindari berjabat tangan, menutup aurat jika bertemu, dan menghindari perbuatan yang menjurus pada zina. Jika ingin memenuhi hak sesama muslim, maka perlakukanlah setiap muslim itu sebagaimana engkau suka diperlakukan. Jangan memperlakukan orang lain dengan sikap yang kita juga tidak suka jika diperlakukan demikian. Tidak berinteraksi demi keuntungan pribadi dan membeda-bedakan takaran kebaikan karena melihat potensi keuntungan. Serta menyediakan hati agar menyukai kebaikan, membenci keburukan baginya, sebagaimana kamu menyukai kebaikan dan membenci keburukan itu untukmu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih kepada Nelma atas pemaparannya. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya materi mengenai etika berpakaian karena Islah tidak dapat hadir karena jaringannya yang buruk, maka kami sudah berdiskusi untuk menggantikannya, dan saya akan menggantikan Islah. Etika berpakaian. Dalam etika berpakaian, ada aturan umum dalam berpakaian menurut Islam. Yang pertama sekali yaitu menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak sempit. Tidak menyerupai lawan jenis, dan adanya unsur kesederhanaan. Kemudian ada etika makan dan minum. Yang pertama sekali yaitu minum harus duduk. Kemudian mengucapkan basmalah, makan dan minum dengan tangan kanan, tidak meniup makanan atau minuman yang panas, minum dengan 3 tegukan, menuangkan air ke gelas secukupnya, makan dan minum tidak berlebihan. Lalu yang terakhir mengucapkan hamdalah. Kemudian ada etika menuntut ilmu. Ilmu berasal dari kata al-ilmu, yaitu bentuk masdar atau kata sifat dari kata alima ya'lamu ilman. Sehingga jika dikatakan alim tu asyai
A berarti saya mengetahui sesuatu. Sementara secara istilah atau terminologi, ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Etika menuntut ilmu diantaranya yaitu ikhlas karena Allah, berdoa, bersungguh-sungguh, menjauhi kemaksiatan, tidak malu dan tidak sombong, mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai etika mahasiswa Islami. Baik, teman-teman semua. Iya, Bu. Ya, silakan lanjutkan. Baik, teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya-jawab yang dibuka untuk 3 pertanyaan, dan sebelum menjawab pertanyaan, kami akan mengumpulkannya terlebih dahulu. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan untuk teman-teman yang bertanya, silakan untuk mencatat ulang pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Baik, kepada Suci dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Suci dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 21053188 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yang mana pada materi yang telah dipaparkan terdapat etika makan dan minum. Nah, menurut kelompok penyaji, apa manfaat jika kita mengikuti etika makan dan minum tersebut, baik berdasarkan sains maupun agama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Suci atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kepada Nawiyah dipersilahkan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawia dengan NIM 21034020 dari sesi 0034 dengan jurusan Fisika NK. Adapun pertanyaan saya yaitu, sebutkan dan jelaskan hadis yang mendasari adanya etika pergaulan dengan teman sebaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nawia atas pertanyaannya. Kemudian kita buka kepada Putri Mayanda Leni. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mayanda Leni dengan NIM 21042190 jurusan Ilmu Administrasi Negara. Izin bertanya kepada kelompok penyaji yaitu, bagaimana teman-teman melihat banyaknya mahasiswa sekarang yang berpakaian tidak sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam? Tolong jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Putri. Dan untuk teman-teman yang bertanya, kita hanya membuka 3 pertanyaan. Dan kepada teman yang bertanya, silakan untuk menulis ulang pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, izinkan kami untuk berdiskusi sejenak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Terima kasih.
Silakan lanjut. Ibu tadi copot, ibu kan pasarkan muka tadi. Kayak sendal sama sendal. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nawiyah. Pertanyaannya yaitu, apa yang menyebabkan sebutkan hadis yang mendasari adanya etika pergaulan dengan teman sebaya. Hadis yang mendasari adanya etika dengan teman sebaya yaitu dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain ada 6 perkara. Orang bertanya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika diminta nasihat diberikannya, jika bersin dan ia menyebut nama Allah didoakan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit dilihat, dan jika meninggal diantarkan. Sekian pemaparan dari saya, apakah kepada Nawiyah sudah cukup? Baik, terima kasih atas penjelasan jawaban dari pertanyaan saya. Kamil, kembali. Baik, Nawiyah, terima kasih banyak. Baik, untuk pertanyaan dari Suci akan dijawab oleh Nelma. Kepada Nelma dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Suci Rahmadani, yaitu apakah manfaat dalam mengikuti etika makan dan minum berdasarkan sains dan agama. Manfaat kita mengikuti aturan makan dan minum berdasarkan sains dan agama adalah pertama itu melatih kita untuk bersikap sopan santun. Kedua itu menghindari kita dari penyakit yang datang dari cara makan dan minum yang salah. Serta melatih ketaatan kita terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nelma. Bagaimana Suci, apakah sudah cukup? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan jawaban. Saya sudah mengerti, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suci dan Nelma. Ya, halo, selanjutnya berikut. Berikutnya, mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Mayanda.
Leni NIM 21042-190. Bagaimana teman-teman melihat mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai dengan etika berpakaian dalam Islam? Yang pertama, tegurlah secara private, bukan di depan orang banyak. Lalu yang kedua, janganlah menegur seseorang seolah-olah menghakimi atau menyundurkannya. Yang ketiga, jangan lupa berikan pujian atau sanjungan kepada mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai dengan etika dalam Islam. Apakah sudah dimengerti, Putri? Baik, insya Allah saya mengerti. Jadi dari pertanyaan saya tadi, saya dapat ambil berarti kita tidak boleh menghakimi atau ataupun memberi hukuman kepada mahasiswa yang tidak berpakaian sesuai dengan etika dalam Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya dan kepada Radifa atas jawabannya. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara, di penghujung kegiatan presentasi kita. Dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa haruslah atau hendaknya memiliki etika yang baik, karena itu sangat penting. Baik itu dalam pergaulan, cara berpakaian, makan dan minum, dan dalam menuntut ilmu. Karena hal itu sangat fundamental dalam Islam. Hal ini terkait akan menumbuhkan pola hidup yang baik di dalam kehidupan di kampus ataupun di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya selaku moderator bersama rekan-rekan saya, izin mengundurkan diri dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita coba melihat bicara tentang etika mahasiswa Islami. Bentar ya, ini ada mahasiswa bimbingan ini. Bicara tentang etika mahasiswa Islami, konsep kita sebenarnya adalah tentang akhlak. Bagaimana akhlak seorang mahasiswa, itu intinya. Bagaimana seorang mahasiswa ketika bergaul, bagaimana seseorang mahasiswa ketika makan dan minum, bagaimana seorang mahasiswa ketika ketika menuntut ilmu, dan bagaimana seorang mahasiswa ketika 4 poin. Ya, Bu. Bergaul, makan dan minum, menuntut ilmu, dan berpakaian, ya. Nah, kita merujuk ke sana. Kita merujuk ketika mahasiswa harus bergaul, tata cara pergaulan seorang muslim itu seperti apa. Bagaimana ketika kita bicara kepada orang tua, berakhlak kepada orang tua. Walaupun orang tua itu salah, apa yang harus kita lakukan? Ada dalam surat Luqman ya. Andai kata orang tua kita mengajak kita untuk musyrik, fala tuti'huma. Qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Ada qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Ada perkataan qaulan layina, perkataan yang lemah lembut. Ada sadida, perkataan yang benar. Ini adalah ketika kita bergaul, orang Minang bicara bagaimana tahu dinanampe, bagaimana kalau kita bicara kepada yang tua, bagaimana kepada yang muda, bagaimana kepada sesama, dan bagaimana ketika kita harus bicara dengan orang yang di dalam adat Minang itu adalah ketika bicara kepada semenda menyemenda. Ketika harus makan dan minum, apa tuntunan ajaran Islam tentang makan dan minum?
Makan dan minum dalam ajaran Islam sudah ditentukan bahwa kita harus makan makanan yang benar, yang halal dan baik. Tidak semua makanan yang halal itu baik, dan tidak semua makanan yang baik itu halal. Jelas makanan itu halal, tetapi tidak baik untuk seseorang. Daging halal, daging yang disembelih dengan cara yang ditentukan oleh syariat, lalu dia halal, tetapi tidak baik untuk orang yang hipertensi misalnya. Lalu ada makanan yang itu halal, yang baik tetapi tetapi tidak halal, dan halal tetapi tidak baik, baik tetapi tidak halal. Contoh, kita lewat di sebuah restoran, itu di sana ada makanan-makanan yang enak-enak. Kalau kita ambil sepotong saja, itu namanya kita tanpa setahu orangnya, itu namanya kita mencuri. Jadi halal itu halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Nanti diskusikan ya dalam forum diskusi. Terus ilmu. Apa yang harus dilakukan seorang? Kita sudah bicara tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan sudah menuntun kita untuk membaca. Lalu dalam tata cara apa tadi? Berpakaian, makan dan minum, bergaul, berpakaian. Berpakaian ditentukan bahwa bagaimana tata cara berpakaian seorang muslim. Mana aurat perempuan dan mana aurat laki-laki. Nih waktu kita tinggal 2 menit lebih lagi. Ibu ingatkan bahwa kalau tolong lihat lagi apakah sudah buka forum diskusi kita. Ini adalah kuliah terakhir kita dan Ibu tim sedang membuat soal untuk ujian akhir semester kita. Kita akan ujian akhir semester online dan itu ketika Anda sudah pilih itu sudah langsung terjawab. Semester kemarin itu adalah bahwa nilai Anda itu ada nilainya ada 17, 21, 23 dan lain-lain. Dan untuk Anda ketahui bahwa nilai PJBL dan nilai case method itu Bu ambil dari forum diskusi. Nah, yang tidak mengisi forum diskusi itu tidak akan jelas itu 60%. Jadi tolong diisi forum diskusi e-learning kita. 60% dari sana, 40% daripada UAS, UTS dan keaktifan lainnya. Jadi insya Allah kita akan melaksanakan ujian akhir semester dengan online. Dan itu langsung Anda jawab, langsung nilainya keluar. Jadi, Bu, kenapa nilai segitu? Saya hadir terus, enggak mutlak hadir terus. Dan enggak mutlak pula dari sana semua nilainya dari nilai online itu, karena ada nilai-nilai lainnya juga. Itu yang mau Ibu bilang. Mengenai forum diskusi, Bu, untuk pertemuan hari ini di sesi 034 Belum dibuka ya? tidak bisa. Ya, Ya, nanti Bu. Ibu buka. Ya, sebentar lagi Ibu buka. Sesi 033 Baik, Bu, juga terima kasih. Ibu. Sama berarti semua forum diskusi belum dibuka ya. Iya, Bu. Itu saja. Dan Masih ada yang lain? Nah, Ibu buka dan sekarang. Iya. Apa lagi? kan Hah? Ibu kemarin menyuruh kita untuk semua kelompok membuat PPT dan makalah kan, Bu? Ya, Nah, itu dikirim tempat aja. pengumpulannya kirim melalui WA Dikirim juga, ke Bu. WA saja. WA saja, ya. Baik, Dah ya. Bu. Ibu tutup dan Ibu akan Ya, buka Bu. forum diskusi ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari terakhir kita. Ya. Insyaallah kita ketemu Baik, Bu. dalam ujian. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih banyak Ibu. Bu Acim.